sự chú ý của mình tới trận đấu giữa U17 Indonesia và U17 Hàn Quốc. Và rất vui là hai đại diện của khu vực Đông Nam Á thi đấu trong các trận đấu sớm này thì đã có được kết quả rất là thuận lợi để mà tạo ra cái cơ hội. Meski menang 100-0, timnas Indonesia U17 pasti tersingkir dan gagal ke Piala Dunia, kata media Vietnam. Saya lihat kondisi pemain sangat baik dan saya bisa lihat secara mental, secara fisik, secara taktikal pun saya lihat pemain cukup mandiri dan harapannya kita berharap agar pemain bisa tampil maksimal nanti di pertandingan. Nova Arianto minta skuad timnas Indonesia U17 tetap fokus untuk meriah tiket Piala Dunia. Meski menang 100-0, timnas Indonesia U17 pasti tersingkir dan gagal ke Piala Dunia, kata media Vietnam. Timnas Indonesia U17 disebut media Vietnam akan kesulitan untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17, timnas Indonesia U17 perlu berada di peringkat pertama atau kedua klasemen grup C. Saat ini timnas Indonesia U17 memang berada di peringkat kedua setelah mengalahkan Korea Selatan U17 dengan skor akhir 1-0. Namun masih ada 2 pertandingan tersisa yang sangat menentukan bagi nasib timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto masih harus berhadapan dengan Yaman dan Afghanistan untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia sekaligus babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Menurut media Vietnam, masih ada potensi timnas Indonesia U17 tersingkir dari Piala Asia U17 2025 serta gagal ke Piala Dunia U17 meski sudah menang 100-0. Tim Asia Barat membuka situasi menarik, timnas Indonesia masih kehilangan tiket Piala Dunia meski menang 100-0, tulis media Vietnam, Soha. Sebenarnya timnas Indonesia U17 punya peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia U17 dalam pertandingan kedua melawan Yaman besok. Akan tetapi, ada juga peluang timnas Indonesia U17 justru tersingkir dari Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia bisa saja langsung meraih tiket ke Piala Dunia sejak laga kedua. Namun tidak menutup kemungkinan tim ini tetap harus menelan kekalahan meski berhasil meraih 6 poin di babak penyisihan grup, tulis media Vietnam, Soha. Menurut media Vietnam, situasi grup C saat ini masih belum dapat ditentukan hasil akhirnya. Hasil ini membuat grup C menjanjikan akan menghadapi situasi yang tidak menentu pada 2 pertandingan tersisa. Raihan 3 poin di laga pembuka membuat timnas U17 Indonesia berpeluang besar lolos ke babak perempat final, sekaligus merebut 1 dari 2 spot grup untuk meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025. Namun, skenario pahit tetap bisa saja menimpa tim ini, tulis media Vietnam, Soha. Pada pertandingan kedua, U17 Indonesia bertemu U17 Yaman. Jika mampu mengalahkan lawan tersebut, dan di saat yang sama U17 Korea dan U17 Afghanistan berbagi poin, maka tim dari negeri Nusantara itu akan segera meraih tiket ke Piala Dunia. Namun, jika kedua pertandingan di atas berakhir menang atau kalah, grup C akan memasuki babak final dengan persaingan ketat, lanjutnya. Dengan skenario tersebut, kemungkinan grup C akan memiliki 3 tim yang sama-sama meraih 6 poin. Pada saat itu, kemungkinan grup ini berakhir dengan 3 tim yang meraih 6 poin sangat mungkin terjadi. Misalnya, apabila timnas Indonesia U17 kalah dari Yaman U17, lalu menang atas Afghanistan U17 di putaran terakhir, sedangkan Korea U17 memenangi kedua pertandingan tersisa, maka skenario di atas akan menjadi kenyataan, tulis media Vietnam, Soha. Dalam skenario ini, ada peluang timnas Indonesia U17 tersingkir, meski menang 100-0 lawan Afghanistan. Apabila sampai terjadi kasus di mana 3 tim sama-sama memperoleh 6 poin, U17 Indonesia tetap bisa tersingkir,
jika secara statistik head-to-head mereka kurang diuntungkan dibanding dua tim lainnya. Saat itu, seberapapun besarnya selisih kemenangan yang diraih melawan tim juru kunci, tim Indonesia tetap harus meninggalkan turnamen dengan sedih tepat setelah babak penyisihan grup, tulis media Vietnam, Soha. Hanya poin dalam pertandingan melawan Yaman dan Korea Selatan lah yang akan dihitung untuk menentukan timnas Indonesia U17 lolos atau tidak. Maka dari itu, jika timnas Indonesia U17 kalah lawan Yaman namun menang 100-0 lawan Afghanistan, maka skuad Nova Arianto tetap tersingkir. Hal ini pernah terjadi pada Vietnam di Piala Asia U20 lalu. Meski ini hanya skenario teoritis, ini sepenuhnya mungkin. Ingat pada tahun 2023, U20 Vietnam tersingkir dengan pahit tepat setelah babak penyisihan grup turnamen U20 Asia meskipun memenangkan 6 poin. Saat itu, tim asuhan pelatih Hoang An Tuan terpaksa berada di peringkat di bawah U20 Iran dan U20 Australia akibat kalah selisih gol jika mempertimbangkan hasil head-to-head ketiga tim, tulis media Vietnam, Soha. Oleh karena itu, timnas Indonesia U17 setidaknya perlu menang melawan Yaman agar bisa mengamankan tiket menuju Piala Dunia U17 2025. Di sisi lain, Vietnam U17 akan menghadapi tantangan sesungguhnya saat bertemu kekuatan Asia Timur, Jepang U17, dalam pertandingan kedua grup B AFC U17. Setelah menahan imbang Australia U17 dengan skor 1-1 di laga pembuka, Vietnam kini menghadapi lawan yang lebih tangguh dan penuh pengalaman. Jepang U17 menunjukkan taringnya sejak awal turnamen dengan kemenangan telak 4-1 atas Uni Emirat Arab, UEA U17. Hasil itu mengantarkan Samurai Muda memimpin klasemen sementara grup B dengan koleksi 3 poin dan selisih gol 3. Bagi Vietnam, hasil imbang melawan Australia menjadi awal yang cukup positif. Mereka memperlihatkan karakter pantang menyerah meski tampil di bawah tekanan sepanjang pertandingan. Namun, melawan Jepang akan jadi ujian sejati untuk kekuatan pertahanan dan mental anak-anak asuhan pelatih Nguyen Quoc Tuan. Jepang sendiri datang dengan kepercayaan diri tinggi. Selain kemenangan besar atas UEA, mereka dikenal sebagai tim dengan sistem permainan rapi, teknik tinggi, dan kekuatan lini tengah yang dominan. Jika mampu menang kembali, Jepang akan mengunci satu tempat di babak perempat final, bahkan sebelum laga terakhir grup. Vietnam harus bermain lebih disiplin dan efektif, terutama di sektor pertahanan. Peluang lolos ke babak gugur masih terbuka, tetapi meraih poin dari Jepang akan menjadi kunci penting agar tidak bergantung pada hasil laga terakhir. Nova Arianto minta skuad timnas Indonesia U17 tetap fokus untuk meriah tiket Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 mampu membuka Piala Asia U17 2025 dengan sangat baik. Tim Garuda Muda menang 1-0 atas Korea Selatan dalam laga yang digelar di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Jumat, 4 April 2025. Evandra Florasta menjadi satu-satunya pencetak gol bagi timnas Indonesia U17 di laga itu. Pemain bernomor punggung 6 itu mencetak gol di akhir babak kedua. Setelah kemenangan itu, perhatian masyarakat terhadap timnas Indonesia U17 pun mulai meningkat. Sorotan kepada para pemain Garuda Muda pun juga mengalami peningkatan. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto memiliki trik khusus untuk mengatasi hal itu. Sampai saat ini Nova masih membatasi penggunaan media sosial bagi para pemain di skuadnya. Ya, saya sangat bisa memahaminya, tetapi saya minta pemain tidak terbuai dengan itu semua. Dan saya minta pemain juga tidak melihat media sosial, agar mereka tidak terlena, ungkap Nova Arianto. Nova Arianto ingin memastikan skuad timnas Indonesia U17 tetap bisa menjaga fokus selama Piala Asia U17 2025. Sebab, masih ada laga-laga di depan mata yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Terdekat, timnas Indonesia U17 akan menghadapi tantangan dari timnas Yaman U17. Laga itu akan digelar di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Senin, 7 April 2025. Saya minta mereka tetap fokus di pertandingan kita melawan Yaman, jelas Nova. Lebih lanjut, Nova Arianto menegaskan timnas Indonesia U17 sangat menghormati timnas Yaman U17.
Apalagi tim muda Timur Tengah itu baru saja menang 2-0 atas timnas Afghanistan U17 di Piala Asia U17 2025. Timnas Yaman U17 kini memimpin klasemen sementara grup C Piala Asia U17 2025 dengan 3 poin. Mereka unggul selisih gol atas timnas Indonesia U17. Yang pasti saya lihat secara kualitas tim, Yaman cukup baik ya. Dan kita sangat mewaspadai Yaman, tegas Nova Arianto.